Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyih arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala nasi ajma'in wa manaran lisalikin wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ghuril mayamin mattasalat aynun binadar wa wa'at udunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil a'la ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang mulia ini, di mana pertemuan ini adalah sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu yang dibacakan di dalamnya kalamullah dan dibacakan juga di majlis ilmu ini yaitu sirah perjalanan napak tilas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pasti cerita atau sejarah kehidupan beliau adalah sejarah terbaik yang pernah kita miliki, yaitu sejarah kehidupan Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasallamuhu alaihi. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena perjuangan beliau kita mampu mengenal lezatnya iman dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah membahas sirah nabawiyah secara komplit, secara menyeluruh. Otomatis itu kita persingkat ya, ana persingkat karena mohon maaf karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Kalau tidak ya belum selesai. Itu hanya khulasoh saja ya. Beberapa tema-tema yang ana pilih akan tapi insyaallah runut. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal, kita akan membahas tentang siapa penerus ya. Siapa penerus pemerintahan? Karena Rasulullah SAW itu bukan hanya seorang nabi, akan tapi seorang kepala negara yang menjalankan aturan-aturan Islam, yang menegakkan syariat-syariat Islam. Sebuah negara, sebuah daulah atau sebuah pemerintahan tidak akan pernah sah dilihatnya kalau tidak mempunyai seorang pemimpin. Jika sebuah negara, jika sebuah pemerintahan dijalankan tanpa pemimpin, bisa kita imajinasikan seperti apa kacaunya negara tersebut. Ya, pasti peperangan di mana-mana, pasti ketidakstabilan, keamanan juga di negara yang tidak mempunyai tokoh atau penjalan pemimpin yang pasti, itu akan kacau. Kemudian setelah meninggalnya Rasul, setelah wafatnya Rasul,
umat Islam ini dihantam dengan perasaan, bukan dihantam dengan apa? Perasaan mereka hancur, ya. Karena sebagian besar mereka tidak siap untuk menerima fakta bahwa Rasul, manusia yang mereka cintai lebih dari segalanya, meninggalkan mereka, bahkan meninggal dunia. Bahkan di suatu kisah, ya, masyarakat pada saat itu mengatakan Nabi Muhammad tidak meninggal, kan, tapi Nabi Muhammad menuju Allah seperti bagaimana Musa alaihi salatu wassalam menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk Abu Bakar termasuk Umar bin Khattab, ya. Nah, setelah itu para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, setelah dikebumikan jasad Rasulullah, ya, selang 3 hari dari beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan pesan apapun. Makanya para sahabat, baik dari golongan Muhajirin dan golongan Ansar, itu bingung. Karena meninggalnya Rasulullah tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikan posisi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti, melanjutkan perjuangan ini dari kaum muslimin. Enggak ditunjuk sama Rasulullah. Jadi umat bingung. Oleh karena itu jenazah Rasulullah belum dimakamkan, timbul perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Nah, jenazah Rasul belum dikebumikan saja, ini sudah jadi fitnah, cobaan bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Karena enggak ada pesan khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin setelah beliau meninggal. Kemudian permasalahan ini muncul karena kaum Ansar dan Muhajirin menghendaki kepemimpinan, ya, dipilih dari salah satu di antara mereka. Jadi kaum Ansar, kaum asli Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj, itu mencalonkan, ini pemimpin saya dari orang Ansar. Kemudian orang-orang Muhajirin juga mencalonkan pemimpin, ini pemimpin dari golongan orang-orang Muhajirin. Kalau dibiarkan, ya, ini akan menjadi titik awal perpecahan umat Islam. Keadaan itu dapat menimbulkan perpecahan umat Islam. Kita belum masuk ke topik, ya. Ini baru mukaddimahnya saja. 3 golongan yang ingin menjabat diri sebagai khalifah. Yang pertama, pada saat itu terdapat 3 golongan yang menginginkan jabatan. Ingat, ingin jabatannya mereka radhiyallahu taala anhum beda dengan ingin jabatannya kita. Kalau kita ingin jabatan, gimana caranya? Balik modal terlebih dahulu, ya. Kroni-kroni kita makmurkan terlebih dahulu, ya. Koalisi-koalisi kita baru kita makmurkan terlebih dahulu, baru kita memikirkan rakyat. Kalau sahabat tidak. Mereka tahu siapa saja yang menjadi pemimpin akan menanggung dosa rakyatnya, akan menanggung beban rakyatnya di dunia maupun di akhirat. Karena keimanan mereka sahabat radhiyallahu taala anhum dengan keimanan kita jauh. Kan, tapi ini fakta sejarah. Kaum Ansar yang pertama mengusulkan agar khalifah diangkat dari golongan Ansar. Ana ulangin, kaum Ansar mengusulkan agar khalifah diangkat dari golongan Ansar dan mencalonkan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu taala an menjadi khalifah. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kaum Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Makkah, orang-orang yang mengalami siksaan yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, hijrah ke Madinah. Orang-orang Muhajirin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang ketiga,
Golongan yang ketiga adalah golongan Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim mengajukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Akan tetapi di tempat Sakifah Bani Sa'idah itu Ali bin Abi Thalib tidak ikut nimbrung di situ. Karena Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam itu masih mengurusi jenazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum Ansar saat itu mengadakan musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah atau ya seperti balai lah ya, balai Bani Sa'idah, dan menetapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah. Ini sudah ada, baca presnya sudah ada. Ya. Ya. Kemudian karena mendengar berita tersebut, kaum Muhajirin yang saat itu mempersiapkan pemakaman Rasulullah di Masjid Nabawi segera mengutus Abu Bakar dan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghadiri pertemuan tersebut. Maka terjadilah perdebatan, diskusi di antara dua golongan. Mereka mengemukakan alasan masing-masing dalam menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah. Ini merupakan catatan sejarah Islam terpenting yang selalu diingat oleh umat Islam di seluruh dunia. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Setelah menyampaikan pendapatnya, pendapat masing-masing sudah disampaikan oleh orang Ansar, disampaikan oleh orang Muhajirin, disampaikan, orang-orang Ansar menyampaikan, ya lebih baik kami karena kami yang membantu menolong Rasulullah sehingga Rasulullah SAW mampu mempunyai daulah Islam, yaitu di Madinah. Kan tapi ditolak oleh orang-orang Muhajirin. Ya. Karena orang-orang Muhajirin adalah orang-orang yang menemani Rasulullah ketika sulit. Ya. Masih beriman, nggak ada yang murtad, nggak ada yang berpaling dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum Ansar dan kaum Muhajirin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka dengan segera wakil Ansar yaitu Bashir bin Sa'ad dan wakil Muhajirin Abu Ubaidah bin Jarrah membaiat atau menetapkan Abu Bakar sebagai khalifah, yang selanjutnya diikuti oleh para tokoh terkemuka karena beberapa faktor. Kenapa dipilih Abu Bakar? Karena beberapa faktor. Yang pertama, kaum muslimin sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an ya'taqidun, berpendapat bahwasanya Abu Bakar memiliki beberapa keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Yang pertama, sahabat yang pertama kali masuk Islam dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Kemudian yang kedua, sahabat yang selalu paling awal dalam mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi. Bukankah di saat Isra dan Mi'raj orang pertama kali yang beriman tentang kejadian itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sahabat yang paling setia menemani dan melindungi Rasul. Enggak setia gimana? Sampai di gua apa namanya? Bukan gua Hira, gua tempat turunnya wahyu, gua Thur. Ya. Bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy, ya, digigit oleh binatang berbisa kakinya Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak teriak kesakitan, akan tapi masih ditahan. Khawatir, ya, kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbangun dari istirahatnya. Dan diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Seluruh hartanya diwakafkan untuk Islam. Kemudian sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menjadi imam ketika Rasulullah sakit. Kemudian setelah acara pemakaman selesai, pada malam harinya menjelang sholat Isya, kaum Ansar dan kaum Muhajirin berkumpul di Masjid Nabawi. Mereka membaiat
kembali Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi baiatnya hanya di di balai Sakifah Bani Sa'idah. Sekarang di baiat di hadapan umum. Dengan demikian resmi Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Pengangkatan Abu Bakar ini didukung oleh seluruh kaum muslimin baik dari golongan muhajirin ataupun ansar. Ada beberapa kisah menarik di antara polemik terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi pada saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang dan orang-orang menunjuk Umar sebagai khalifah. Kan tapi Umar menolak dan meraih tangan Abu Bakar As-Siddiq dan mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Kemudian segera Umar bin Khattab bersama Abu Bakar dan Ubaidillah menyusul kan sudah dengar tadi masyarakat Ansor sudah mau berembuk untuk memilih siapa khalifah. Mendengar hal itu Umar, Abu Bakar dan Abu Ubaidah itu menyusul perkumpulan orang-orang Ansor dan berhasil mengubah keadaan. Abu Bakar diberi kesempatan untuk berpidato menyampaikan bahwa ini ingat digarisbawahi, orang yang berhak menjadi khalifah harus dari Quraisy. Yang berhak menjadi khalifah harus dari suku Quraisy. Kenapa? Karena hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu taba'un li Quraisyin fi hadha sya'n. An-nas manusia itu di dalam urusan ini, urusan kepemimpinan maksudnya, taba'un li Quraisyin, pengikut kaum Quraisy. Muslimuhum taba'un li muslimihim, orang muslimnya menjadi pengikut orang muslim yang Quraisy. Faham maksudnya? Rasulullah orang Quraisy, Islam enggak? Tentu ya. Pengikutnya muslim juga kan? Tentu ya. Quraisy diikutin karena Nabi Muhammad dari Quraisy. Kebetulan takdir Allah memilih Nabi Muhammad dari Bani Hasyim suku Quraisy menjadi nabi dan mengajarkan Islam, maka pengikutnya Islam juga. Udah ikut nabinya Quraisy. Ikut agamanya Islam. Wa kafiruhum taba'un li kafirihim. Demikian pula orang-orang kafir mereka mengikuti orang-orang yang kafir dari kaum Quraisy. Ini dibagi dua oleh Nabi. Orang kafir Quraisy mengikuti siapa? Mengikuti budaknya? Enggak. Otomatis orang kafir yang memusuhi Rasul juga mengikuti majikannya, tuannya. Umayyah bin Khalaf dan yang lain-lain. Itu tokoh-tokohnya. Semuanya itu ngikutin nginduk ke satu orang. Dan dari sini ya, khilafah itu harus dari Quraisy. Kalau bukan dari Quraisy, nggak mungkin nanti Imam Mahdi dari keturunan siapa? Nabi Muhammad dari jalur Hasan Pak Husain? Hasan. Ya. Jadi khalifah itu harus dari Quraisy. Jadi nggak benar ya kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai Amirul Mukminin tapi bukan dari Quraisy. Seperti siapa? ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Quraisy bukan? Dari situ aja udah bukan. Nggak ada. Pokoknya kepemimpinan itu dari Quraisy, mutlakon.
Maksudnya, kalau ada pemimpin harus dari Quraisy, berarti pemimpin Indonesia harus dari Quraisy. Enggak juga. Ya. Pemimpin di dalam urusan ini maksudnya dalam urusan daulah Islam. Kalau tegak daulah Islam, pemimpinnya yang sah itu Quraisy. Bukan yang enggak, Quraisy itu enggak sah, enggak. Tapi afdholiyahnya memang disebutnya Quraisy karena mempunyai kedudukan yang tinggi. Faham sampai sini? Ya. Orang-orang yang mempunyai nasab menyambung sampai ke Rasulullah, bukankah mempunyai kedudukan yang luar biasa di negara kita? Ya toh? Ya sudah. Itu yang masih cucunya. Gimana yang Quraisy? Ya. Apakah masih ada Quraisy? Masih ada. Siapa mereka? Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke topik pembahasan kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Khulafaur Rasyidun, kalau kita mendengar kalimat Khulafaur Rasyidun, yang mempunyai arti adalah khalifah-khalifah yang Rasyidun, yang mendapatkan irsyad, petunjuk. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian wa Umar, wa Utsman, wa Ali bin Abi Thalib. 4 radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada beberapa ulama mu'arrikh atau mujtahid yang memasukkan Khulafa ar-Rasyidun itu bukan 4 tapi 5. Siapa satunya? Utsman masuk sini. Ada julukannya Al-Khulafa ar-Rasyidun al-Khamis. Namanya Umar juga. Umar bin Abdul Aziz, barakallahu fiik. Kenapa? Karena di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz itu di daulah apa? Abbasiyah apa daulah Umayyah? Umayyah. Cucunya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ini, di 2 tahun apa 1 tahun setengah di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, tidak ada kaum muslimin yang diketok rumahnya dalam keadaan lapar. Bahkan tempat duduknya Amirul Mukmininnya, khalifahnya Umar bin Abdul Aziz, ini punya siapa? Oh, ini punya negara. Bawa, ana gak mau duduk, bukan hak ana ini. Ini haknya rakyat. Taruh ke Baitul Mal, timbang, kasihin duitnya ke rakyat ana. Jadi dia duduk lesehan. Bajunya luar biasa. Ya, ini baju siapa? Ini apa namanya kalau mobil apa? Mobil, ya, ini baju dinas. Ana gak mau pakai baju dinas. Baju dinas itu dari rakyat. Ya. Kembalikan ke rakyat agar bisa dimanfaatkan, dijadikan uang. Jadi di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang mau bayar zakat, mau menunaikan zakat bingung. Ana nggak nerima. Coba ente ketok sebelahannya, mungkin dia nerima. Dan ini fakta, realita. Istrinya menggunakan perhiasan yang luar biasa selayaknya permaisuri istana. Ditanya, itu warisan ente punya abah apa dari dinas? Oh, kalau yang ini punya abah ana, ya udah selamat. Yang lain bukan. Sini, lepas. Itu bukan hak ente untuk pakai. Dilepas, ditaruh ke Baitul Mal Muslimin, dibagikan ke kaum muslimin. Mau punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz? Rakyatnya harus seperti tabi'in. Ya. Kalau rakyatnya masih bisa disogok, rakyatnya masih bisa main bawah meja, ya boro-boro Umar bin Abdul Aziz. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi 2 hal.
memberikan pemimpin sesuai keadaan rakyatnya atau menjadi ujian bagi rakyatnya. Betul? Lihat bagaimana Ibrahim mempunyai raja Namrud, ya kan? Padahal rakyatnya ada Nabi Ibrahim. Ya, ujian buat Nabi Ibrahim supaya mendakwahi Namrud. Jadi gak bisa ya, kita berharap mempunyai pemimpin sekaliber Nabi Muhammad, terlalu tinggi ya. Umar bin Abdul Aziz ya terlalu tinggi juga ya. Karena kalau kita mempunyai pemimpin sekaliber Umar bin Abdul Aziz ya, kita yang susah Pak, karena kita belum siap. Dicatat semuanya, yang usaha toko apa, toko emas, ente buka dari tahun berapa, tahun sekian, modal ente berapa, sekian. Nah, ntar setahun lagi ente anak datang ke sini. Zakatnya ente diminta. Dihitung, siap gak siap harus keluarkan zakat. Ya, masyarakatnya masih hubbud dunia. Kalau Umar bin Abdul Aziz, apa yang dia pakai kotor dicuci, dipakai lagi. Sampai di suatu kisah ada perempuan mau masuk ke negaranya Umar bin Abdul Aziz, mau minta izin lewat aja. Saya mau ketemu sama Khalifatul siapa namanya? Umar. Cepet. Ya, namanya orang Baduy. Oh ya, sabar. Nanti dia akan datang. Padahal yang dihadapin Umar bin Abdul Aziz lagi duduk, ya, lagi menulis. Sebentar, kalau dia sudah selesai hajahnya, dia akan menemuimu. Hajahnya lagi nulis. Marah-marah ini perempuan. Cepetan, mana Umar bin Abdul Aziz? Ditutup sama Umar bin Abdul Aziz. Ma hajatuki? Apa hajahmu? Emang ente Umar bin Abdul Aziz? Panggilin Umar bin Abdul Aziz beneran. Ana Umar bin Abdul Aziz. Nggak percaya, istrinya keluar. Ya, memang ini Umar bin Abdul Aziz. Ya, minta maaf itu perempuan. Sampai seperti itu. Nggak bisa bedain mana Umar bin Abdul Aziz dengan orang biasa. Tawaduknya luar biasa. Jadi ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah khulafa ar-rasyidin al-khamis. Tapi yang ma'ruf, yang masyhur hanya 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian kenapa sih mereka digelari dengan khulafa ar-rasyidun? Ya. Wasummu bil khulafa'ir rasyidin li'annahum khalafu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hidayah wal irsyad. Ya. Karena mereka itu mewarisi, ya, mengikuti, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hidayah. Dari hidayahnya Nabi mereka dapat. Gimana gak mau dapat hidayahnya Nabi? Ya, murid langsung yang dididik secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tanfidhi ahkamis syar'iyyah, dan menjalankan secara benar ahkam hukum-hukum syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Fal khalifatu, nah tugasnya khalifah itu satu. Fal khalifatu yaqumu maqamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat. Khalifah itu ya, yaqumu maqamar Rasul, setara dengan posisinya Nabi. Dalam hal apa? Fi hirasatid din, dalam menjaga agama Allah. Jadi kalau ada seorang pemimpin, pemimpin itu makomnya makom Nabi, ya, nggak main-main. Ya. Tugasnya apa? Yang pertama, fi hirasatid din, menjaga agama ini. Itu tujuannya. Agama nggak perlu dijaga Ustadz, kan ada Allah yang menjaga. Ya. Al-Quran nggak usah dibela, kan Allah sudah jamin Al-Quran sendiri itu. Ini orang-orang bodoh. Kalau tidak ada Rasul, kalau tidak ada pemimpin
Kalau tidak ada Abu Bakar yang menjadi sosok pemimpin seperti Rasulullah, bagaimana nasibnya orang-orang murtad, orang-orang yang nggak mau bayar zakat karena Rasulullah meninggal, dibiarin? Tidak. Hirasatuddin, menjaga agama Islam ini tidak boleh dinodai, apalagi kitab sucinya dibakar. Ini udah rusak. Kalau dalam pengertian syariah, fal khalifatu yakumu maqamar rasul. Yang pertama fi hirasatiddin. Kemudian wasiyasatid dunya, dan bagaimana cara bersiasat politik dunia. Bukan politik main sikut. Pokoknya politik yang benar-benar di jalan syariat. Kemudian waliyakifa kulla insanin inda haddihi, dan menaruh batasan kepada manusia mana batasnya. Jangan sampai setiap orang ini melebihi batasnya. Contohnya, ada keluarganya dibunuh sama orang lain. Ya. Orang ini bisa bertindak dong, bisa membalas. Akan tapi ditahan di dalam hadnya. Nggak bisa, karena ini urusan kita. Yang pembunuhnya kita tangkap, kita kisos. Tanpa hak kita kisos. Mau diampuni? Kalau keluarganya mengampuni, selamat. Kalau nggak mau, bayar uang denda. Entah berapa miliar. Nggak mampu saya, kata pembunuh. Ya sudah, dipenggal. Eksekusi. Yang mengeksekusi adalah pemerintah, ya, bukan perorangan. Kalau perorangan luar biasa, ya. Di tengah-tengah jalan itu bisa rame itu nanti, ya. Kemudian untuk menyamaratakan mana yang qawi dan mana yang dhaif, sama rata. Maksudnya apa? Tegak hukumnya. Enggak lihat mana yang lemah, mana yang kuat, enggak. Mana anaknya pajak, mana yang bukan anaknya orang pajak. Enggak dilihat itu. Buktinya mana? Rasulullah memberikan permisalan yang anak yang paling beliau cintai yaitu Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Lau kana Fatimah binta Muhammadin saraqat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah nih, yang kata Rasulullah, "Fatimah minni wa ana minha." Yang paling beliau cintai, kalau mencuri, sesuatu yang nggak mungkin kan, seorang anak Nabi mencuri. Kalaupun mencuri, kata Rasulullah, seandainya Fatimah mencuri, meskipun nggak masuk akal Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya. Berarti tidak membedakan mana yang qawi dan mana yang dhaif. Wasyarif, dan orang yang mulia. Oh, kalau ini orang yang mulia, biarkin aja, lolosin aja, ya. Potong kasus aja, ya. Kalau istilah-istilah hukum sekarang, potong kasus, ya. Udah lenyap kasusnya. Karena ini orang mulia, tutup. Ya, nggak ada. Kemudian wa balagat muddatu khilafatihim salasina aman, dan khulafa'ur rasyidin itu sampai 30 tahun saja. Dari 4 khalifah, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu hanya 30 tahun saja. Wa balagat muddatu khilafatihim salasina aman, 30 tahun. Dalam jangka 30 tahun, iftatahu, mereka itu dalam 30 tahun itu iftatahu, membuka khilalaha Syam wal Iraq wal Palestin wa Misr wa Sudan wa Afriqiyah. Dalam jangka waktu 30 tahun membuka daerah sekitar Syam,
Syam 4 negara, nggak main-main. Suriah, Lebanon, Jordania, dan Palestina. Kemudian Irak terbuka semua di masa Umar bin Khattab. Wa Palestina, ini sudah di masa Palestina, ini bukan Palestina Syam, tapi maksudnya Baitul Maqdis yang kuncinya diberikan langsung kepada Umar bin Khattab. Siapa yang memberikannya? Yang memberikan kunci Baitul Maqdis langsung? Rahibnya. Lebih percaya kepada muslimin. Karena dalam sejarah kita bisa cross check. Mau sejarah agama pun, agama siapapun, agama apapun, orang yang nggak punya agama sekalian suruh cek. Kalau Islam mayoritas, adakah orang-orang yang tidak beragama Islam itu disakitin? Nggak ada. Kalaupun ada, bukunya baru itu berarti. Dan buku baru yang membantah fakta sejarah. Akan tetapi kalau muslimnya minoritas, nggak usah jauh-jauh. Lihat India sekarang. Lihat di mana negara Asia Tenggara ini sekarang. Myanmar. Uighur. Mereka, agama mereka di Indonesia enak tidur. Disakitin? Enggak disakitin. Makanya tolong, ya, jangan membangunkan bom atom yang sedang tidur. Bukan singa lagi. Ya. Muslim memang jumlahnya lebih sedikit dibanding orang-orang yang non-Muslim. Seluruh dunia nih jumlahnya memang sedikit. Tapi dengan sedikitnya itu aktif beribadah. Ya, mereka orang-orang kafir itu memang jumlahnya banyak, akan tapi mereka yang sempat ke gereja sedikit, yang ke mana tempat ibadah sinagog, tempat ibadah Yahudi sedikit. Bahkan Tuhannya dibuat lelucon. Ya kan? Lelucon LGBT. Ya. Dibuat, Tuhannya dibuat seperti itu. Waliyadzubillah. Dan gak ada yang marah mereka. Jadi ini Islam kalau kuat. Makanya Islam gak boleh kuat. Gimana pun caranya nggak boleh kuat. Bangun pun jangan bangun, nina bobok lagi, kasih makan lagi biar kenyang. Ya, wa Misra, dan membuka Mesir, wa Sudan, wa Afrika. Afrika ini ya Mesir juga Afrika, Sudan juga Afrika. Tapi yang disebut Afrika ini biasanya disebut di Asia Afrika Utara, ya Maghrib, ya, kemudian Aljazair dan lain-lain, itu dibuka di masa Khulafa Ar-Rasyidun. Dan di zaman Khulafa Ar-Rasyidun, ini sebelum kita masuk, ini baru muqaddimah ya. Wa ashharu quwadihim, dan paling qaid, panglima yang terkenal di masa Khulafa Ar-Rasyidun, yang pertama ada Khalid ibnul Walid Saifullahil Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus. Matinya, meninggalnya di atas kasur. Di setiap medan pertempuran, Khalid bin Walid ini menunggangi kudanya, loncat ke pasukan musuh, ingin syahid tapi nggak syahid. Pokoknya ada peperangan, Khalid di depan. Meninggalnya kayak orang sakit dan Khalid menangis. Tapi kata sahabatnya, enggak, hitungan buat Khalid itu hitungannya syahid. Karena Allah ingin, hikmahnya apa Khalid bin Walid meninggal di atas pembaringannya? Karena Saifullah tadi, pedang Allah. Masa pedang Allah kalah di medan peperangan? Luar biasa. Jadi enggak ada yang bisa mengalahkan Saifullah. Islam itu agama yang penuh dengan tokoh-tokoh yang istimewa, sejarah-sejarah yang luar biasa. Khalid bin Walid, kemudian ada Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, kemudian ada Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Banyak sahabat-sahabat yang pendekar-pendekar semua.
Orang-orang Barat nggak punya tokoh seperti ini, makanya buat Batman, buat Superman bisa terbang. Ya. Kalau kekencengan takut dipegang, ya kan? Nggak punya mereka tokohnya. Dan ini memang fakta sejarah. Kemudian Khalid bin Walid, satu-satunya panglima yang belum pernah terkalahkan sebelum Islam, bahkan setelah Islam. Ada sedikit kisah ketika Khalid bin Walid ingin menaklukkan Romawi. Terjadi piswar, ya, perang urat saraf, perang mental. Kalau mental kalah selesai. Khalid bin Walid diusir dengan diberikan beberapa ekor kambing. Udah, ente pulang sono, ente Arab, kata. Ente Arab ini biasa gembala kambing nih, ente lapar ya. Kok sampai mau datang ke negara aneh? Nih kambing nih. Kalau kita digituin geblok mungkin, turun langsung. Ya, dada putih langsung turun. Nah, ente pulang mau ngapain? Senjata ente gitu-gitu aja. Ukuran pasukan segitu-segitu aja. Tapi Khalid bin Walid enggak. Apa jawaban Khalid? Ana enggak butuh dengan itu. Ente tahu siapa kita? Kita ini adalah kaum peminum darah. Lihat, luar biasa serem Khalid. Peminum darah kita ini kaumnya. Dan saya dengar gak ada darah yang lebih manis, lebih nikmat untuk diminum kecuali darahnya orang Romawi. Kirim surat orang Romawi ke Kaisar Cina. Tolong dong, nih Muhammad dari Mekah bawa pasukan. Tolong bala bantuannya. Kaisar Romawi ngomong, oh Muhammad, gak mau anak ikut-ikut. Ashab Muhammad, teman-temannya Nabi Muhammad, anak gak mau ikut. Karena Nabi Muhammad jika mengatakan kepada mereka, tuh gunung, malam ini harus pindah, geser itu gunung, maka niscaya akan digeser oleh para sahabatnya. Makin down. Khalid bin Walid ngirim surat lagi. Udah down mentalnya, nggak dikasih bangun, didownin sekalian. Kami adalah kaum yang cinta peperangan seperti kalian cinta kehidupan. Makin down, belum perang aja udah kalah. Itu Khalid bin Walid. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Abu Ubaidah ini bukan nama aslinya adalah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah nama kunyah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah wa Amr bin As. Amr bin As ini adalah tokoh siasi, orang politik. Kemudian wal Musanna bin Haris wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang ahli memanah. Tidak pernah luput dari sasaran, pasti tepat sasaran. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kita bahas bagaimana terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq dan pengertian dari Khulafa Ur-Rasyidun, maka kita masuk ke Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Ada waktu? Hmm? 15 menit tuh. Mukaddimahnya aja sisa 15 menit waktu. Awalan ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu. Namanya, nasabnya dan kunyahnya. Dan alqab, laqabnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama, siapa namanya? Hah? Namanya Abu Bakar, Ustaz. Nama Abu Bakar siapa? Ini anak tanyakan ke anak-anak SD, SMP, SMA, nggak tahu. Mereka taunya Ronaldo pindah ke An-Nasr, Benzema pindah ke Etihad, ya. Mahrez pindah ke An-Nasr juga, Kante juga, ya. Semuanya situ juga semua, ya. Sama
plus fee transfernya tahu semua. Giliran ditanya nama Abu Bakar siapa, nggak ada yang tahu. Nah ini khazanah Islam. Yang kita hafalkan ini adalah sahabat Nabi, mertua Nabi. Orang yang dijamin 10 orang sahabat yang dijamin masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi semua sekarang pemain-pemain Eropa pada hijrah. Kemudian nama Abu Bakar huwa Abdullah namanya. Namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taimi. Ingat, bukan Tamimi. Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Jadi nasabnya Abu Bakar As-Siddiq ini bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi as-sadis, di kakek yang keenam. Ya. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, ketemunya di Ghalib. Nasabuhu ini singkatnya, huwa Abdullah bin Abi Kuhafah bin Amir, ya, yastami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi sadis wa huwa Murrah. Ya. Di sini ditulisnya Murrah, ya. Kan tapi sebenarnya nyambung juga, ya, karena bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, ya. Itu nyambung juga. Ketemunya di kakek yang keenam namanya Murrah. Wa yaltaqi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasabi jaddi as-sadis Murrah bin Ka'ab. Bertemu nasabnya dengan nasab Nabi, yaitu di Murrah bin Ka'ab. Jadi Abu Bakar ini masih Quraisy dari Taimi, bukan At-Tamimi, ya, At-Taimi. Dan diberikan dan mempunyai kunyah, nama kunyah bi Abi Bakrin, ya. Mempunyai kunyah Abu Bakar. Kapan lahirnya? Wulida ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanatain wa ashhur. Lahir setelah Nabi Muhammad SAW 2 tahun 1 bulan. Ada yang mengatakan 2 tahun 2 bulan. Ya. Intinya 2 tahun lebih tua Nabi Muhammad dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dikenal wamtaza radhiyallahu taala anhu bisuhulatihi. Wamtaza, ya, dikenal kebaikannya karena bisuhulatihi, karena kemudahannya dalam menolong orang. Pokoknya kalau ada Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada Abdurrahman bin Auf, insya Allah kaum muslimin terbebas dari riba, terbebas dari lintah darat maupun lintah lautan. Ya. Karena siapapun yang datang ke Abu Bakar As-Siddiq ingin meminjam hutang, ingin meminjam uang, berhutang, gak dikejar-kejar. Nggak dikejar-kejar dan tidak ada bunganya. Ya, antum bayar setelah antum mampu. Kita harus pengikut salafus soleh. Kira-kira ada nggak Abu Bakar begitu? Kenalin dong ya. Sekarang nih 2023 ada Abu Bakar seperti itu? Ada Abdurrahman bin Auf seperti itu? Nggak ada. Giliran saudaranya terjatuh kepada riba, wah luar biasa. Tuh fulan riba haram. Kasih dong, ini solusinya. Jangan riba. Nih gue pinjemin. Gitu, cakep nggak? Cakep. Marah doang sih, ya kan? Biasa jamaah begitu biasanya, ya kan? Kalam fadi doang. Aneh juga paham kata orang yang riba. Terus mau gimana lagi kalau nggak begini nggak ada yang bantu aneh. Selamatin saudara kita dari dosa riba. Pahala kan? Pahala. Tapi hati ini berat. Ya memang kudu dilatih. Kudu dilatih.
Bisuhulatihi, mudah dalam semua kebaikan. Ada budak dibebasin. Anda jadi budak ente wahai Abu Bakar? Tidak. Ente bebas sekarang. Ente jadi tuan diri ente sendiri. Takjub budak ini. Agama ente apaan sih? Agama anak Islam. Bagaimana Islam? Seperti ini. Banyak yang masuk Islam karena dibebaskan oleh Abu Bakar. Bagaimana pahalanya Abu Bakar? Luar biasa. Sampai sekarang pun mungkin masih mengalir. Bisuhulas, gampang dalam menolong urusan lain, urusan orang lain. Kemudian wa husni muasyaratihi, dan bagusnya atau baiknya muasyaratihi, pergaulannya, nggak pernah menyinggung orang, nggak pernah marah terhadap orang. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahkan sampai kepada Umar bin Khattab saja yang saat itu marah, Abu Bakar menenangkan Umar bin Khattab dengan tenang. Umar bin Khattab lagi marah nih. Umar bin Khattab lagi marah, yang ya Allah. Kalau Umar jalan di satu jalan, itu jin, setan, belis, ya, genderuwo dan lain-lain itu nggak lewat situ. Ini jalan bekas Umar. Ini sahabat pada takut, pada segan sama Umar. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal akan aku penggal kepalanya. Nggak ada yang berani. Keluar satu orang Abu Bakar. Apakah Abu Bakar marah sama Umar? Disatar Umar? Enggak. Perkataannya adalah hikmah semua yang muncul dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ketahuilah barang siapa yang menyembah beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Kemudian summa tala qaulahu ta'ala, kemudian membacakan. Udah ditegur seperti itu, ditegur dengan Quran. Ya. Tegur dengan ayat Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, surat Az-Zumar. Kemudian ditambahin lagi oleh Abu Bakar supaya Umar ini reda. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai fala yadurullahu syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Tertunduk Umar, jatuh dan mengatakan, ka'annani lam atlu hadhil ayah, seakan-akan aku nggak pernah baca ayat ini. Padahal Umar itu hafal ayat-ayat Quran. Saking emosinya. Ini pertanda orang emosi bisa lupa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lutfi majalasatihi, dan orang yang berlemah lembut dalam kondisi apapun, dalam majelis apapun, lemah lembut Abu Bakar ini. Gak pernah berbicara kasar, gak pernah menaikkan suara di atas suaranya Rasul, gak pernah. Orang yang lemah lembut. Hatta marah sama anaknya Aisyah ketika itu, astagfirullahaladzim, ketika itu Aisyah sempat menaikkan suara di depan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak boleh seorang istri menaikkan suaranya melebihi suaranya suami. Tapi ya qadarullah ya, Ummul Mukminin juga manusia. Ya. Radhiyallahu taala anha. Ya, beliau mempunyai jasa yang sangat besar dalam Islam. Kita hormat. Bahkan istri-istri Rasul tidak boleh dinikahi setelahnya. Karena apa? Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Pernah salah, datang Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah anakku ini kurang ajar? Rasulullah diam, dan Abu Bakar hendak mau menghukum Aisyah, anaknya. Kemudian Rasulullah SAW dipotong, ditutup ya. Jadi
hadap-hadapan, kemudian ditengahi oleh Rasulullah dan dicium Aisyah ummul mukminin. Itu sabarnya luar biasa Rasulullah. Kalau kita, istri kita kurang ajar, terus mertuanya lewat, kurang ajar ya anak-anak ya? Gimana? Iya Pak, kurang ajar. Dari dulu memang. Lalu begitu. Itu kita, beda dengan Rasulullah. Ya. Itu Abu Bakar pun tidak sampai marah, mau marah, cuma memerah mukanya itu, nahan emosi. Jadi bisa nahan emosi. Karena sifat baiknya tadi. Walut fil majalasatihi walayyin janibihi, dan orang yang bersifat layyin kepada sesama kaum muslimin, bukan layyin kepada orang kafir. Kalau layyin sama orang kafir, orang yang nggak mau bayar zakat, udah deh biarin, yang penting syahadat kok. Iya kan? Apa keputusan Abu Bakar? Seandainya wallahi alladzi arsala Muhammad, ya. Kalau seandainya mereka itu salat, mereka itu haji, mereka itu puasa, mereka menunaikan semua ajaran Islam, akan tapi bedanya hanya setebal garis ini, maka aku akan perangi mereka. Karena sahabat tahu Islam itu asyidda'u 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Titik. Jangan ditafsir ulang. Sosok kayak Panji Gumilang aja masih ada yang ditafsir ulang. Seorang bodoh kayak gitu masih ada yang membela. Bodohnya jangan diambil sendiri, dibagi-bagi ke orang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaghala bittijarah. Memang Abu Bakar Siddiq ini sibuk dengan perdagangan, dan memang orang yang mampu, ya. Dari segi ekonomi beliau radhiyallahu taalaan adalah orang yang mampu, karena beliau adalah pedagang. Fakasaba siqatai qaumihi bi amanatihi. Dan dengan ahli dagang itu, kaumnya itu merasa bahwa Abu Bakar ini amanah orangnya. Aman, pokoknya dagangan kalau udah dipegang Abu Bakar aman. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dan memiliki harta yang banyak. Wa dzu malin katsirin, dan mempunyai harta yang banyak. Ini sekilas, ini anak ringkas-ringkas saja. Kemudian wa kana muhabbaban ila Quraisyin, dan di kalangan orang Quraisy, ya, Abu Bakar ini orang termasuk orang yang dicintai. Wa yusawi ajizahum wa yaksibu faqirahum, ya. Dan mempunyai sifat yang enggak pandang bulu, ya. Mana orang yang kaya dan mana orang yang wa yaksibu faqirahum. Enggak. Jadi bergaul sama orang kaya juga bergaul, dengan orang miskin juga bergaul, tidak membeda-bedakan. Ini adalah ajaran Islam. Kemudian sirahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, ya, diberi julukan Al-Atiq, ya. Laqabahu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala lahu sallallahu alaihi wasallam anta atiqullah minan nar. Engkau telah dibebaskan Allah dari api neraka, ya. Ini dalam kitab Ibnu Hibban dan isnaduhu sahih. Kenapa dibebaskan oleh Allah? Anta atiqullah, karena banyak memerdekakan budak. Maka dari situ fasummiya atiqan. Dan di dalam riwayat Aisyah, dakhala Abu Bakar As-Siddiq ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Rasulullah abshir fa anta atiqullah minan nar. Sama redaksinya, cuma ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari hari itu summiya atiqan, dan sejak riwayat ini Abu Bakar diberi julukan Atiq. Kemudian laqab yang kedua As-Sadiq.
atau As-Siddiq. Ini juga dari Nabi SAW. Fa fil hadis Anas radhiyallahu taala anhu qala anna Nabi SAW sa'ada ahadan wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Farajafa bihim faqala isbit ahad fa innama alaika nabi wa sadiq wa syahidain. Ya. Ini adalah kemuliaan yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar. Ya. Karena apa? Abu Bakar adalah temannya Nabi Muhammad SAW dan saksi Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi Muhammad di Gua Sur ditemani oleh Abu Bakar, hijrahnya ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian laqab yang berikutnya adalah As-Sahib, ya, yang menemani Rasulullah, teman. Ya. Ini Rasulullah juga yang memberikan julukan. Ya. Laqabahu bihillahu azza wa jal fil Qur'anil Karim. Ya, di dalam surat At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru saniyasnain, ya, saniyata isnain. Disebutkan juga fil ghar, di gua, ya, id yaqulu li sahibihi la tahzan, sudah menemani Rasulullah di dalam gua dari kekejaran orang-orang Quraisy, ya. Saniyasnaini idhuma, ketika mereka berdua fi ghar, di dalam gua, id yakul, ketika berkata li sahibihi, kepada kawannya, la tahzan innallaha ma'ana. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq ini. Kemudian laqab yang berikutnya adalah yang terakhir, ya, Al-Atqa, laqabahu bihillahi azza wa jal fil Qur'anil azim fi qawlihi ta'ala wa sayujannibuhal atqa, ya, dalam surat Al-Lail. Wa sayati bibayan dalika fi hadisi anil mu'adzibina fillahi alladhina na'taqahumullah Abu Bakar radhiyallahu taala anhum. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya laqab. Laqabnya ini adalah apa kalau bahasa Indonesianya, ya? Julukan. Ya, panggilan. Akan tapi panggilannya justru yang panggilan-panggilan yang baik, ya. Karena waktu udah habis, kita belum bahas keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Istrinya siapa, ya. Anak-anaknya siapa. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam ini barakah insyaallah dan menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.